Bukan hanya lini depan skuad Ruben Amorim yang membutuhkan bala bantuan utama. Saat Kobbie Mainoo terus mempertimbangkan penandatanganan kontrak baru di klub, pihak Old Trafford juga telah mengarahkan pandangan mereka pada pengganti potensial yang juga akan menjadi peningkatan bagi Manuel Ugarte. Menurut Strati News, Ineos kini serius untuk mengontrak Morten Hjulmand musim panas ini, dengan Manchester United berharap mendapatkan diskon 17 juta pound untuk tanda tangannya. Nilai jual gelandang Sporting CP tersebut dilaporkan ditetapkan setinggi 67 juta pound. Tetapi Manchester United yakin mereka dapat menegosiasikan kesepakatan senilai 50 juta pound. Amorim tentu saja sudah mengenal Hjulmand dengan baik sejak masa-masanya di Sporting. Dan kini dapat bersatu kembali dengan mantan gelandangnya tersebut pada waktu yang sangat dibutuhkan. Kedatangan pemain asal Denmark itu tidak diragukan lagi, akan sangat membantu memperbaiki lini tengah United. Dibandingkan dengan pemain Manchester United saat ini, Hjulmand memiliki persentase umpan yang lebih baik, lebih banyak umpan kunci per 90 menit, dan lebih sedikit kehilangan bola, menurut Hoscoret. Kedepannya, khususnya, bintang Sporting itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar pada tim United yang tumpul, dibandingkan dengan Ugarte yang lebih aman. Manchester United dikabarkan telah bergabung dengan antrean panjang klub-klub Eropa yang tertarik pada jasa Ian Subiabre. Meski usianya masih muda, pemain berusia 18 tahun itu telah menjadi anggota tim utama River Plate sejak Januari 2024. Ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Amerika Selatan. Setan Merah mengirim pencari bakat mereka untuk mengawasi pemain sayap muda itu, dan mereka tentu saja menyukai apa yang mereka lihat. Remaja itu membuat kesan yang besar pada direktur sepak bola profesional dan pencari bakat Man United, Christopher Fifel, sehingga raksasa Liga Premier itu telah memutuskan untuk memasuki perlombaan yang mempertemukan mereka dengan setidaknya 13 klub lainnya. Chelsea mungkin lebih menjadi favorit pada tahap ini. Subiabre adalah pemain kidal, jadi ia lebih sering ditempatkan sebagai pemain sayap terbalik yang bergerak dari sayap kanan ke tengah lapangan, peran yang saat ini dieman Amad Diallo di MU. Namun, terakhir kali Setan Merah mencoba merekrut pemain sayap kidal, mereka akhirnya gagal mendapatkan tanda tangannya, dengan Chelsea yang menang dalam perlombaan. Tentu saja, kita berbicara tentang remaja Sporting CP, Giovanni Quenda, yang memilih untuk bergabung dengan The Blues daripada bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Oleh karena itu, akan menarik untuk dilihat apakah Chelsea akan muncul sebagai pemenang sekali lagi. Manchester United hampir saja merekrut Cole Palmer sebelum ia menembus tim utama Manchester City, dan akhirnya pindah ke Chelsea, ungkap salah satu mantan pelatih klub tersebut. Palmer tumbuh sebagai penggemar United di Wythenshawe, daerah di sebelah selatan kota tempat Marcus Rashford dibesarkan. Namun, ia ditemukan oleh Manchester City saat berusia 8 tahun dan malah bergabung dengan jajaran akademi di kota tersebut. Pemain depan muda tersebut kemudian melakoni debut seniornya di usia 18 tahun pada September 2020. Palmer mencatatkan 25 penampilan selama musim City yang meraih 3 gelar pada 2022-2023. Rasa frustrasi karena kurangnya waktu bermain yang lebih berarti, mendorongnya untuk pindah secara mengejutkan ke Chelsea seharga 42 pound. 5 juta pada musim panas itu, yang telah melambungkan karir Palmer ke tingkat yang sama sekali baru. Kini terungkap bahwa banyak hal bisa saja berbeda ketika Palmer benar-benar mempertimbangkan apakah akan pindah dari Manchester City ke United saat berusia 16 tahun. Pelatih muda United, Colin Little, mengkonfirmasi dia adalah penggemar berat United, namun klub tidak pernah benar-benar mencapai kesepakatan. Direktur sepak bola Ajax telah membuka pintu kemungkinan kembalinya Christian Eriksen,
saat kontraknya dengan Manchester United berakhir pada akhir musim. Marit Bouker, yang ditunjuk sebagai Direktur Olahraga Ajax pada tahun 2023, mengonfirmasi ketertarikan klub terhadap mantan gelandang Tottenham Hotspur tersebut dalam sebuah wawancara dengan ESPN. Bouker mengatakan kembalinya pemain berusia 33 tahun itu tidak boleh menghalangi jalan pemain akademi tersebut ke tim utama. Eriksen bergabung dengan Akademi Ajax pada tahun 2008 dan melakukan debutnya 2 tahun kemudian pada usia 18 tahun. Ia menghabiskan 3 tahun di Amsterdam, memenangkan gelar Eredivisie di masing-masing dari 3 musimnya, dan mencetak 25 gol dalam 113 penampilan. Ia pergi untuk bergabung dengan Spurs pada tahun 2013 sebelum bermain di Inter Milan dan Brentford. Ia bergabung dengan United sebagai agen bebas pada tahun 2022. Eriksen mengatakan bahwa ia akan meninggalkan United pada akhir musim karena kontrak baru belum juga datang. Pemain internasional Denmark itu baru tampil 14 kali di semua kompetisi di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim sejak ditunjuk pada November. Menurut media Italia Messaggero Veneto, Arsenal dan Man Utd termasuk di antara klub yang mengincar penyerang Udinese, Lorenzo Lucca. Pesepak bola berusia 24 tahun itu telah mencetak 10 gol Liga musim ini, meski baru bergabung dengan Udinese secara permanen musim panas lalu, setelah masa pinjaman awal di klub tersebut pada musim 2023-2024. Ia mencetak 9 gol di musim pertamanya, dan Udinese memutuskan untuk mempermanenkannya dengan biaya sebesar 8 juta euro. Ia masih terikat kontrak dengan mereka selama 3 tahun lagi, hingga 2028. Ia bergabung dengan klub Italia itu dari Jong Ajax, tempat ia bermain selama 1 tahun, mencetak 6 gol dalam 14 pertandingan. Menurut Messaggero Veneto, Udinese kini mengincar setidaknya 30 juta euro untuk penyerang bintang mereka itu. Dengan tinggi 6 kaki 7 inci, Lucca dikenal karena permainannya yang saling terhubung, keterampilan teknis, dan kecerdasannya dalam menerima bola, dengan gayanya yang mirip dengan Olivier Giroud. Ia juga dikenal karena kemampuannya untuk membawa rekan setimnya bermain di area sayap. Ia sangat efektif saat membelakangi gawang, dan suka bermain bertahan. Dengan kecepatan di sayap yang dimiliki Arsenal seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli, penyerang tengah yang bermain bertahan dan mengoper bola bisa sangat efektif, seperti yang terjadi pada Tottenham saat Harry Kane masih di klub tersebut. Ukuran tubuhnya jelas membuatnya menjadi ancaman di udara dan ia adalah target man yang sangat efektif. Striker tersebut tidak kekurangan kepercayaan diri dan mengatakan bahwa ia ingin bermain di luar negeri di masa depan. Ia membuat sejarah pada tahun 2021 dengan menjadi pemain Italia pertama yang mencetak gol untuk Ajax dalam 122 tahun sejarah klub tersebut. Ia bergabung dengan klub raksasa Belanda itu dengan status pinjaman dari Pisa dan mencetak gol debutnya dalam pertandingan Eredivisie melawan Excelsior.